Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Surah Al-Kautsar. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantuk sejenak, lalu beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Baik beliau yang berkata kepada mereka maupun mereka yang berkata kepada beliau, "Mengapa engkau tertawa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya belum lama tadi telah diturunkan satu surah kepadaku." Kemudian beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sampai akhir ayat. Beliau bertanya, tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda, ia adalah sungai-sungai yang diberikan Robku Azza wa Jalla kepadaku di surga. Padanya terdapat banyak kebaikan, di mana pada hari kiamat kelak umatku akan hilir mudik ke sungai itu. Bejananya sebanyak jumlah bintang di langit. Lalu ada seorang hamba dari mereka yang gemetaran. Maka aku katakan, wahai Robku, sesungguhnya dia termasuk umatku. Kemudian dikatakan, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai. Banyak dari para ahli qiraah yang menggunakannya sebagai dalil bahwa surah ini termasuk surah Madaniyah, dan banyak pula ahli fikih yang menyebutkan bahwa basmalah termasuk dalam surah tersebut dan ia juga diturunkan bersamanya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, aku masuk surga dan ternyata aku sudah berada di sungai yang kedua sisinya dipenuhi oleh kemah-kemah mutiara. Kemudian aku memukul dengan tanganku kepada tempat mengalir air. Ternyata ia adalah minyak azfar. Lalu kutanyakan, apa ini, wahai Jibril? Jibril menjawab, itu adalah Al-Kautsar yang diberikan kepadamu oleh Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya dan Muslim. Firman Allah Ta'ala, Fasolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Robmu dan berkurbanlah. Maksudnya, sebagaimana kami telah memberimu kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Di antaranya adalah sungai yang sifatnya telah dijelaskan di depan. Oleh karena itu, tulus ikhlaslah dalam menjalankan sholat wajib dan sunnahmu serta dalam berkurban hanya untuk Robmu. Ibadahilah dia semata, yang tiada sekutu baginya, dan berkurbanlah dengan menyebut namanya semata, yang tiada sekutu baginya. Ibnu Abbas atau Mujahid, Ikrimah, dan Al-Hasan mengatakan, yang dimaksud dengan hal itu adalah kurban fisik dan yang semisalnya. Demikian itu pula yang dikemukakan oleh Qatadah, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, Ad-Dahhak, Ar-Rabi, atau Al-Khurazani, Al-Hakam, Sa'id bin Abi Khalid, dan lain-lain yang jumlahnya lebih dari satu orang ulama salaf. Dan itu jelas berbeda dengan apa yang berlangsung di kalangan orang-orang musyrik yang berupa sujud kepada selain Allah dan menyembah binatang dengan menyebut selain Allah. Firman Allah Ta'ala, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Maksudnya,
Sesungguhnya orang yang membencimu, hai Muhammad, serta membenci apa yang engkau bawa, baik berupa petunjuk kebenaran, bukti nyata, dan cahaya yang terang benderang, adalah orang yang terputus, yang paling minim jumlahnya, dan paling hina. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan Qatadah. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Al-As bin Wa'il. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Yazid bin Rauman. Dia berkata, Al-As bin Wa'il jika disebutkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah orang itu, karena ia seorang yang tidak memiliki penerus. Jika dia binasa, maka terputuslah penyebutannya. Lalu Allah menurunkan surat ini. Al-Bazar meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Ka'ab bin Al-Ashraf pernah datang ke Mekah. Lalu kaum Quraisy berkata kepadanya, engkau adalah pemuka mereka. Tidaklah engkau melihat orang lemah yang terpisah dari kaumnya ini? Dia mengaku lebih baik dari kami, sedang kami orang yang ahli di bidang argumentasi, ahli berdebat, dan orang yang suka memberi minum. Lalu dia berkata, kalian lebih baik darinya. Dia berkata, lalu turunlah ayat, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Demikianlah yang diriwayatkan Al-Bazar, yang ia termasuk sanad yang sahih. Dan dari Atha, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Lahab. Hal itu terjadi saat putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian Abu Lahab pergi kepada orang-orang musyrik seraya berkata, tadi malam Muhammad telah terputus. Lalu Allah menurunkan ayat berkenaan dengan hal tersebut. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Dan dari Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal dan dirinya. Inna syani'aka. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, yakni musuhmu. Dan itu mencakup seluruh orang yang mensifati diri dengan hal tersebut, baik yang disebutkan maupun yang lainnya. Ikrimah mengatakan, Al-Abtar berarti yang sendirian. As-Suddi mengatakan, mereka itu jika anak laki-laki salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka mereka mengatakan terputuslah. Dan ketika anak laki-laki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka mereka mengatakan terputuslah keturunan Muhammad. Lalu Allah menurunkan ayat Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Dan ini kembali kepada apa yang telah kami katakan, bahwa al-abtar berarti orang yang jika meninggal dunia, maka terputus pula penyebutannya. Kemudian mereka bingung karena kebodohan mereka, di mana jika anak laki-laki beliau wafat, maka terputuslah sebutan beliau. Sekali-kali tidak demikian, tetapi Allah telah mengabadikan beliau di dalam benak semua orang, dan Dia telah mewajibkan syariatnya di atas pundak hamba-hambanya secara terus-menerus dan untuk selamanya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau sampai hari pemanggilan. Wallahu a'lam bishawab.